Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik semua? Ya, sehat ya. Ini musim penghujan, jaga pola makannya dan jangan sampai sakit ya. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ageng ketua kelas untuk dipimpin berdoa dulu ya. Kita sudah mengalami berdoa hari ini, semoga kita diberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini ya. Semuanya hadir ya hari ini ya. Ketua kelas gimana? Hadir ya, lengkap ya. Jadi semuanya hadir ya. Nah, masih kita ketemu dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sudah siap mengikuti pelajaran saya semuanya? Masih semangat ya? Masih semangat. Buku-bukunya tolong disiapkan ya. Semuanya pakai HP nanti ya. Nah, untuk pembelajaran ini, saya ingatkan jangan lupa HP-nya. Pada minggu yang lalu pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa ya? Menganalisis pelayanan usaha. Nah, kita sudah menganalisis tentang sistem layanan usaha. Nah, kemudian di pertemuan hari ini kita akan bagaimana bisa merencanakan sebuah sistem layanan usaha. Ya kan, sistem layanan usaha. Jadi kita sudah tahu layanan usaha itu apa kemarin. Nah, kita akan bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan ya. Dan bagaimana sampai pelanggan itu merasa puas. Tapi di dalam sebuah pelayanan itu kan tidak harus bukan hanya sampai pada kepuasan, tapi juga sampai pada nanti loyal. Nah, itu nanti yang perencanaan kita akan mengarah ke sana ya. Nah, saya ingatkan lagi bahwa tidak berapa lama lagi kamu akan praktek prakerin di dunia industri ya. Kuasai materi ini baik-baik, kalian akan menerapkan materi ini di dunia kerja ya, dalam prakerin ya. Sistem pembelajaran kita masih menggunakan berbasis masalah ya. Nanti kamu akan mengembangkan materi ini dengan mencari berbagai sumber untuk mengembangkan materi ini dengan berbasis masalah. Nah, seperti biasa penilaian kita lakukan adalah dengan metode penugasan, kemudian diskusi, juga presentasi. Nah, nanti di akhir kegiatan diskusi nanti tentunya materi kan sudah selesai untuk menganalisis dan merencanakan pelayanan usaha. Kita akan lakukan evaluasi. Pelayanan itu bisa dilakukan sebelum transaksi, waktu transaksi, dan sudah transaksi. Bagaimana kita membuat sebuah perencanaan. Materi tentang bagaimana merencanakan sebuah pelayanan usaha nanti akan saya tayangkan video ini sebagai gambaran materi yang nanti kamu akan identifikasi masalah. Nggak diulang ya anak-anak. Nah, ini bentuk layanan usaha ya. Nah, seperti apa? Nah, ini bisa dengan lisan ya. Pihak-pihak yang melakukan pelayanan usaha itu siapa ya? Ada pramuniaga atau kasir itu kalau bisa perdagangan orang ya. Nah, kemudian resepsionis itu untuk usaha jasa atau pariwisata. Nah, itu pihak yang melakukan layanan usaha. Nah, consumer service ini yang berhubungan langsung dengan pelanggan melalui jaringan telepon atau internet ya. Nah, kita sampai pada loyalitas. Nah, tingkat loyalitas pelanggan itu ya. Ini sebagai gambaran awal ya, materi kita tentang bagaimana kita bisa merencanakan sebuah layanan usaha. Ya. Bentuk-bentuk layanan itu seperti apa ya? Sebelum transaksi, waktu transaksi, dan sudah transaksi, bentuk layanan yang sifatnya lisan, tertulis, dan perbuatan. Nah, berikutnya kita akan tayangkan video juga, masih video tentang bagaimana fungsi dari sebuah
layanan itu sebagai fungsi komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan layanan usaha itu kepada konsumen. Nah, ini bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah layanan usaha kepada sebuah konsumen. Ini contoh pelayanan yang tidak baik ya, jadi yang baik, ini yang tidak baik. Ya. Nah, kalian lihat itu tanpa komunikasi apapun ya. Sudah selesai buat tayangan video sebagai gambaran materi bagaimana kita merencanakan sebuah layanan usaha, dan di fakta di lapangan itulah tidak semudah yang kita bayangkan bagaimana kita harus memperhatikan sebuah pelayanan ya. Nah, kemudian dari dua tayangan video tadi, kalian akan mengembangkan materi dari bagaimana merencanakan sebuah layanan usaha yang nanti bahwa sebuah usaha itu tidak hanya bagaimana konsumen puas ya, tidak hanya sampai itu sasaran dari layanan prima ya, tetapi bagaimana pelanggan menjadi loyal untuk datang kembali ke tempat usaha kita dan berharap bisa membawa pelanggan yang lain. Coba nanti kalian identifikasi lagi bagaimana masalah-masalah yang ada di dalam merencanakan sebuah layanan usaha. Nah, dari dua tayangan video tadi, tadi tentang video apa yang terakhir tadi? Pelayanan apa? Tentang apa? Yang terakhir ya, pelayanan yang tidak baik. Nah, pelayanan yang pertama kita sudah mengkomunikasikan bagaimana alur pelayanan kita kepada pelanggan yang sudah seperti kita rencanakan. Nah, coba diidentifikasi masalah ya. Siapa yang ya silahkan. Mengapa para karyawan tersebut tidak memperhatikan cara melayani pelanggannya? Nah, mengapa kok karyawan itu tidak memperhatikan dan diberikan pelayanan yang baik ya? Apakah tidak nanti mereka pelayan itu tidak berpikir nanti mereka akan kecewa dan akhirnya akan meninggalkan tempat usaha kita dan lari ke tempat usaha pesaing ya, karena akibat pelayanan. Jadi semenarik barang selengkap apapun kalau kita berikan pelayanan yang tidak baik, nanti juga pelanggan akan kecewa ya. Terus yang lain, silakan. Ya, silakan. Ya. Mengapa harus membuat pelanggan loyal? Nah, nanti juga kamu bisa cari solusinya itu. Bagaimana nanti bisa loyal itu dengan cara apa ya? Kemudian yang lain? Bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan? Jadi, itu beberapa identifikasi masalah bagaimana di dalam sebuah merencanakan usaha itu nanti pelanggan itu menjadi loyal. Nah, kita akan rangkum menjadi sebuah topik permasalahan diskusi ya. Bagaimana cara membuat pelanggan loyal. Nah, seperti biasa kita akan bentuk kelompok dulu ya. Oke, barisan lagi ya, biasa kemarin ya. Ya, jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, tidak ada pertanyaan ya mengenai topik diskusi kita ya. Silakan kalian bergabung di dalam kelompoknya. HP-nya dibawa untuk nanti mencari sumber. Baik, ini KBD-nya saya bagi ya. Nah, langsung dilihat pada masalah yang kedua. Silakan mulai berdiskusi dan semuanya aktif ya untuk bisa di HP-nya ya, untuk silahkan untuk mencari pemecahan masalah sumber materi yang sudah saya kirim di grup WA ya. Kelompok 2 ada masalah enggak? Kelompok 2? Enggak. Kelompok 1 ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, tolong sudah selesai semua orang mengeluarkan pendapat ya, tolong disajikan, ditulis ya. Ditulis hasilnya. Satu ditulis ya. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ya. Sudah selesai yang menulis hasilnya ya. Nah, nanti kelompok 1 ditunjuk yang membacakan ya. Terus kelompok 2 ya, sudah ditunjuk ya, yang mewakili ya. Terus kelompok 3, ini kelompok 3 sini ya.
Ya, sudah ya, yang mewakili. Diskusi saya tawarkan yang mau maju duluan. Ya. Seperti biasa tidak saya tunjuk. Ya, silahkan dari kelompok 3 ya. Silahkan maju semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang cara yang dilakukan agar pelanggan selalu loyal. Caranya adalah 1. Memberikan perhatian khusus kepada para pelanggan baik sebelum terjadi transaksi pembelian maupun pasca pembelian. 2. Menciptakan hubungan dengan pelanggan yang saling menguntungkan. 3. Mencatat semua pelanggan yang pernah membeli produk dan mencoba melakukan follow up pasca pembelian pertama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan? Jawab, tolong. Cara meningkatkan loyalitas pelanggan yaitu dengan cara yang pertama, beri reward atau diskon. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik melebihi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, dengar feedback pelanggan. Yang keempat, tingkatkan kualitas produk. Yang kelima, berikan customer service yang solutif. Yang keenam, tingkatkan inovasi produk. Yang ketujuh, tawarkan program loyalty. Masih ada tanggapan? Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, cukup. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah semuanya tadi berpresentasi ya. Jadi presentasi sudah selesai ya. Kemudian kita akan menyimpulkan hasil dari diskusi hari ini ya, tentang bagaimana cara membuat pelanggan itu loh. Ada yang mau membuat kesimpulan? Berhubung konsumen adalah raja dan ratu, maka perlakuan mereka seistimewa mungkin. Cari tahu apa yang mereka butuhkan, jalin komunikasi, tingkatkan pelayanan, dan jaga kualitas performa bisnis Anda. Dengan demikian, kesetiaan mereka tetap tertuju pada bisnis Anda, bukan pada bisnis para kompetitor. Ya. Nah, jadi kalian sudah bisa menyimpulkan arah dari sebuah pelayanan prima tidak hanya membuat pelanggan puas ya, tapi yang lebih jauh lagi bagaimana pelanggan menjadi loyal kepada pelanggan lama, terutama ya pelanggan lama itu harus kita berikan layanan ya yang supaya loyal ya, misalnya dengan memberikan program-program khusus, misalnya diskon ya, atau kartu member ya. Nah, tidak hanya pelanggan yang lama, tapi juga pelanggan baru. Misalnya kita bentar melakukan promo ya, promosi agar menjadi pelanggan kita dan tetap menjadi pelanggan yang loyal. Baik, waktu masih ada, tolong dikeluarkan HP-nya karena kita akan adakan evaluasi dengan apa? Mengerjakan soal di Google Form ya. Silahkan saya kirim di grup kelas ya. Silahkan evaluasinya dikerjakan. Nah, ini sudah saya lihat ini hasilnya ya, skornya ya, ini sudah ada yang selesai ya. Sampai di sini materi kita tentang menganalisis sistem layanan usaha dan bagaimana merencanakan sistem layanan usaha. Untuk membangun ya, jangan sampai pelayanan kita itu dirasakan oleh pelanggan mulai menurun ya. Nah, ini yang kita pelanggan jangan sampai menurun, kan itu juga nanti dirasakan oleh pelanggan kalau pelayanan kita menurun. Nah, sehingga nanti pelanggan akan beralih ke tempat usaha yang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan ditutup dulu dengan berdoa, dong. Silahkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang semuanya.